Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu yang satu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus guru kita bersama Mukarram Ustaz Tasim beserta seluruh jamaah. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijauhkan daripada virus corona. Al-hadhiniyah Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahu syanu zahir wa batin dafi'atan li kulli syar janibatan li kulli khairin lana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in thumma ila hadrati musannif hadzal kitab Syekh Mustafa Syekh Ahmad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Malam hari ini kita melanjutkan masalah solat, karena pada bulan yang lalu kita telah selesai bahas masalah solat yang 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada yang fardu, ada juga yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu khamsun al-aidani wal kusufani wal istisqa'u. Wassalawatul masnunah, bermula beberapa solat yang disunahkan itu khamsun, ada 5. Al-aidani, 2 solat id, wal kusufani, dan 2 solat kusuf, wal istisqa'u, dan solat istisqa'. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, wassalawatul masnunah, ada beberapa solat yang disunahkan. Dalam kitab ini khamsun, ada 5. Yang pertama adalah al-aidani, 2 solat id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Id Idul Fitri hukumnya sunnah, salat Idul Adha hukumnya sunnah. Yang wajib berapa kemarin? Cuman yang 5 yang wajib, nggak banyak-banyak. Sunnahnya banyak nih. Yang wajib cuman 5. Itu aja banyak yang langgar, banyak yang enggak. Padahal hari ini kita telah berada di tanggal 27 Rajab. Tadi kita masuk tanggal 27 Rajab. Ini sudah tanggal 28 Rajab. Orang sudah pada faham. Allah mewajibkan sholat yang 5 waktu itu pada tanggal 27 Rajab, saat Isra Mi'raj. Jadi Isra itu artinya apa? Isra menurut bahasa artinya jalan, menurut istilah artinya perjalanan dari baginda Rasul dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj menurut bahasa artinya naik, menurut istilah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Mi'raj, jala Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik.
Tara bapak-bapak pulang ke rumah bilang sama bininya, Bu, mi'raj yuk gitu. Naik. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini sunnah yang 5 ini adalah namanya sunnah muakkadan ta'kidan zaidan min ghairiha, yakni sunnah yang dikuatkan. Ta'kidan artinya ada penguatan, hukumnya sunnah tapi kuat sekali sunnahnya, namanya sunnah muakkidan. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah, tapi berapa banyak orang walaupun sunnah salat Idul Fitrinya dia tetap berangkat ke masjid. Puasa mah enggak, salat Idnya mau, padahal puasa wajib, salat Idnya sunnah. Hitung-hitung sekali setahun salatnya, sekali setahun salat Idul Fitrinya. Lebarannya semangat, puasanya ogah, sholatnya paling depan, baju baru, celana baru, peci baru, serban baru, sampai kolor baru dipakai sama dia. Nah begitu mau sholat Idul Adha, ya kan, korban mah enggak, sholat mah iya. Mau ngapain dia? Biar dapat kupon supaya dapat daging, tapi hukumnya sunnah. Wal kusufani, yakni sholat 2 kusuf. Ada namanya sholat gerhana, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, hukumnya sunnah. Biasanya apabila terjadi gerhana matahari, maka di masjid-masjid diadakan sholatnya, diadakan khutbahnya. Begitu ada gerhana bulan juga sama, tapi semua itu hukumnya sunnah. Wal istisqa'u, dan sholat minta hujan. Cuman orang sholat minta hujannya pas lagi musim kemarau, udah datang hujan, nyesel gua sholat banjir kan gitu. Orang serba salah. Begitu nggak ada hujan, sholat. Begitu ada hujan, dia bingung gimana ya sholat biar berhenti hujan nih gitu. Saya kemarin ini ngajar di Bogor. Bogor kan kota hujan tuh. Bahas sholat istisqa. Ustadz, di Bogor mang harus sholat istisqa. Mengapa mang? Hujan udah banyak di sini katanya. Kami nih butuh sholat biar hujan nggak ada katanya. Sambar geledek urusan katanya. Nah ini sholat yang disun. Apakah hanya itu? Enggak. Masih ada kelanjutan dalam kitab ini. Wa sunnanu tabi'atu lil faraidi 17 raka'atan. Was sunanu, dan beberapa sholat sunnah itu at-tabi'atu mengikuti lil faraidi, bagi sholat yang fardu. Ada berapa? 17 raka'atan, ada 17 rakaat. Kalau sholat Id berdiri sendiri dia. Kalau sholat kusuf berdiri sendiri, istisqah berdiri sendiri sunnahnya. Sekarang ada sunnah yang mengikuti sholat fardu. Apa saja? Rakaatul fajri, 2 rakaat di waktu fajar. 2 rakaat di waktu fajar itu hukumnya sunnah, berarti sholat sunnah sebelum sholat subuh, namanya qabliyah orang bilang. Jadi sholat sunnah sebelum sholat subuh hukumnya sunnah 2 rakaat. Dalam salah satu hadis disampaikan, siapa orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat sunnah ini, maka dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Keren. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang ada orang kalau disuruh milih mau mobil Alphard apa sholat 2 rakaat sebelum subuh, padahal tuh Alphard hanya bagian terkecil daripada bandingnya sholat 2 rakaat. Sholatnya oga, Alphardnya sambal geledek urusannya. Bukan hanya Alphard, bukan hanya kijang, bukan hanya harta apa saja. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang
itu dunia dan isinya nggak sebanding daripada 2 rakaat itu. Saking luar biasanya. Itu sunnahnya, bagaimana subuhnya? Cuma kan subuhnya Masya Allah tidur pistol terus. Jadi hukumnya sunnah, tapi faedahnya luar biasa. Jamaah sekalian, dalam kitab ini ada hadis rawahul Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'un minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala raq'atainil fajr. Rasulullah itu tidak meninggalkan selama hidupnya, selalu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh di waktu fajar. Nggak pernah ditinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena faedahnya luar biasa. Kita nggak usah dulu sebelum sholat subuh dah, minimal subuhnya aja dulu. Sholat subuhnya Masya Allah beratnya luar biasa, apalagi sholat tahajud. Kadang-kadang tahajudnya iya, subuhnya enggak. Gadangnya iya, subuhnya, padahal gadang hukumnya subuhnya kalah yang wajib sama yang sunnah. Makanya kan begadang boleh begadang kalau ada artinya, kalau nggak ada jangan. Romai Rama udah bilang begitu dah. Itu orang yang begadang megang gitar sambil nyanyi, itu lagunya begadang. Ada larangan yang nggak boleh kalau nggak ada artinya, di masih lagu aja terus nyinggung diri sendiri pakai lagu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sunnah yang mengikuti salat fardu adalah wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Sunnah salat zuhur itu sebelumnya ada 4 rakaat, setelahnya ada 2 rakaat. Dan dalam kitab ini terdapat beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, dari Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada aw salatil fajr. Walil muslim kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu fi sholli rak'ataini. Hadis yang pertama dari Imam Bukhari dalam kitab ini adalah baginda Rasul itu tidak meninggalkan arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa rak'ataini qabla al-ghada ay salatul fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam hadis rawahu Muslim, kana yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an, dan baginda Rasul itu di rumahnya sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Baginda Rasul di mana qabliyahnya? Di rumah pada masjid? Di rumah. Baginda Rasul itu kalau mau ke masjid, di rumahnya sudah sholat zuhurnya sebelumnya 4 rakaat. Orang kita di mana qabliyahnya? Di masjid. Kenapa di masjid? Ya karena enak ibadahnya. Kalau di rumah kan kita biasanya banyak kendalanya, apalagi di warung. Takut ada yang nawar, nggak jadi sholatnya. Kadang diundur. Ngapa diundur? Ada pelanggan gitu. Di sono, di sini mah nggak ada. Nggak ada satu. Nggak ada di sini mah, nggak ada yang sholat. Lagi ngaji di sini, lagi ngaji bukan sholat ini. Jadi sebelum sholat zuhur sunnahnya 4 rakaat. Wa ba'dahu
rakaatani, setelahnya 2 rakaat. Tetapi dalam hadis Nabi di dalam kitab ini dijelaskan habis zuhur tidak hanya 2 rakaat, bahkan 4 rakaat. Dalam redaksi matan Abu Suja ini adalah 2 rakaat setelah zuhur, tapi dalam hadisnya tidak hanya 2 rakaat, tapi juga 4 rakaat ba'dahu setelahnya. Mana dia? Man shalla an Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'ala nari. Siapa orang yang sholat 4 raka'atin, 4 rakaat yang sunnah ya, qabla adh-dhuhri, sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramallahu 'ala nari, Allah haramahullah, Allah akan mengharamkan atasnya 'ala nari, atas api neraka. Jangankan kita sholat yang wajibnya, sholat zuhur ini, sunnahnya saja 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan bagi orang tersebut disentuh api neraka. Api rokok mah boleh, api neraka mah enggak. Maka ada keterangan dalam kitab ini, wa yazidu raka'ataini aidan ba'daha, ditambah setelah zuhur itu 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Cuma sholatnya 2-2, tetap 2-2, artinya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, jangan 4 rakaat 1 salam. Itu perlunya ngaji. Redaksi hadis kan 4 rakaat. Lah iya, kalau memahami sendiri ya begitu. Kalau ada guru ya dibimbing, tetap 2-2. Lalu bagaimana kalau kita sholat Jumat? Apakah tetap sama seperti zuhur? Nah, di dalam hadis ini rawahu Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusolli qabla al-jum'ati 4 wa ba'daha 4. Di dalam hadis ini bahwasannya baginda Rasul itu qabla al-jum'ati 4, sebelum Jumat 4 rakaat, wa ba'daha 4, habis Jumat juga 4 rakaat, sama. Di dalam hadis yang lain juga ini, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4. Apabila salah seorang di antara kamu yang salat Jumat, falyusalli, maka salatlah ba'daha, setelahnya 4 rakaat, tetap 2 rakaat 1 salam. Itu udah berapa tuh? Tadi fajar 2, sekarang sebelum zuhur 4. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Setelahnya wa 4 qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Dalam kitab ini Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullahu mru'an shalla qabla al-'asri 4. Rahimahullahu mru'an, Allah merahmati seseorang yang sholat qabla al-'asri, sebelum sholat asar, 4 rakaat, tapi tetap 2-2, artinya 2 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi sebelum asar 4 rakaat. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan ingat ya, ba'da maghrib enggak, ba'dal asri enggak ada sholat ba'diyah, enggak ada sholat sunnah. Jadi yang enggak ada itu yang mana? Ba'dal asri enggak ada, ba'dal subuh enggak ada. Apa gantinya? Apa gantinya? Baca tasbih. Allah yang bilang
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan waktu sore hari. Kapan waktu pagi? Ulama menjelaskannya habis sholat subuh. Kapan waktu sorenya? Pada habis sholat asar. Kalau nggak ada ba'diyah subuh, kalau nggak ada ba'diyah asar, ya duduklah sebentar. Kalau nggak bisa duduk, sambil jalan nggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau nawarin dagang boleh juga. Subhanallah, subhanallah, nggak apa-apa. Sambil main HP juga boleh. Subhanallah, subhanallah. Ambil ngerokok juga boleh. Subhanallah, subhanallah. Gampang benar sebetulnya. Cuman kita ini malas yang luar biasa. Nah, kelanjutan dalam kitab ini adalah wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu sunnah yang mengikuti sholat fardu. Dalam kitab ini ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti. Dan baginda Rasul itu wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Lagi-lagi di rumahnya. Cuman kalau kita udah nyampe rumah, masya Allah, yang enak apa? Pegang rokok, pegang HP, nonton TV, pegang remote, udah nggak mikirin lagi sholat. Itu kalau saya, kalau bapak-bapak mah nggak salah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sebelum maghrib? Nah, di matan kitab Abi Suja ini nggak disebutkan sebelum maghrib, tapi di dalam keterangan yang lain ada kalimat wa yustahabbu ay yusalli rak'ataini khafifataini qabla sholatil maghribi. Disunahkan sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat maghrib. Lima ruwiyal Bukhari. Nah, ternyata lima rawahul Bukhari, ada riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas dia berkata, kunna bil Madinah, kami sedang di Madinah, fa idza adzana al muadzinu li sholatil maghribi, apabila seorang adzan memanggil li sholatil maghribi, untuk sholat maghrib, iqtadaru siwaru, faruka'u rak'ataini hatta innal ghariba yadkhulul masjid fayahsibu anna sholata qad sulliyat min kathrati man yusilihuma. Baginda Rasul di Madinah disaksikan oleh Anas ini, apabila azan antara, jadi ada azan dan iqamah, ada sholat 2 rakaat antara qomat dan azan sebelum maghrib. Artinya qabla maghrib itu ada. Nah, dalam matan kitab ini disebutkan hanya ba'dal maghribi, tapi dalam keterangan yang lain qoblal maghrib juga ada. Ia hukumnya sunnah. Nah, di dalam kitab ini juga masih ada hadisnya. Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, thumma qala fi thalatha liman sya'a. Di antara 2 adzan itu, maksudnya adzan dan iqamah, kalimat dalam hadis ini adzanaini, nggak disebutkan adzan dan iqamah, tapi adzanaini artinya antara qomat dan adzan, atau antara adzan dan qomat sholatun, ada sholat. Berarti begitu adzan maghrib, sebelum qomat sebelumnya sudah ada sholat qabliyah. Emang ada sebagian yang tidak, ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah.
Tapi bagaimana sunnah yang kita pahami kemarin? Kalau nggak dilakukan dapat pahala, kalau enggak rugi. Orang zaman sekarang kan milihnya yang mana? Milihnya yang nggak apa-apa, akhirnya pulang nyelonong aja. Apalagi ada orang kalau sholat, habis sholatnya itu ngelangkahin pundak orang, kurang ajar itu, nggak sopan bener. Nah, dan kelanjutan daripada sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib adalah wa thalathun ba'da isya'i yutiru bi wahidatin minhunna, dan 3 rakaat setelah sholat isya yutiru witir bi wahidatin minhunna, di antara 3 itu 1 sholat witir. Artinya tetap ba'diyah isyanya 2 rakaat, nanti 1 rakaatnya adalah sholat witir. Jadi sholat witir itu paling sedikit berapa rakaat? 1 rakaat. Nah, di dalam kitab ini ada penjelasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru raka'atun min akhiril laili. Kata Nabi, sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Berarti akhir malam itu mana? Sebelum datangnya waktu fajar. Sholat witirnya sunnah walaupun 1 rakaat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ini juga ada penjelasan. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun. Witir itu benar. Jadi witir itu benar. Kalau kita mau melakukannya di akhir malam boleh, sebelum tidur juga boleh, takut bablas. Lalu berapa rakaat? Nah, di dalam kitab ini ada penjelasannya, hadis Nabi ini mah. Rawahu Abu Dawud wa ghairi. Ini biar jelas. Ada yang bilang bid'ah aja kita. Ini hadis yang jelas ini. Ada rawinya lagi, ada penjelasannya lagi. Kata Nabi apa? Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa orang yang inginnya witir itu 5 rakaat, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi pilihannya yang mau sholat witir 5 rakaat boleh, falyaf'al, ada perintah dari Nabi. Waman ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Siapa orang yang mau witirnya 3 rakaat, falyaf'al, silakan amalkan. Waman ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa orang yang suka witirnya bi wahidatin 1 rakaat, falyaf'al, maka boleh juga dilakukannya. Nah, kira-kira kita nih milih yang mana? Yang 1, yang 5, apa yang 3? 1 aja enggak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salat sunnah yang mengikuti salat fardu, salat wajib. Nah, sekarang kelanjutan daripada pembahasan kita dalam wa thalathun nawafil muakkadatun. Ada 3 salat nawafil. Wa thalathun nawafil, 3 salat nawafil muakkadatun yang disunatkan, kuat sunatnya. Berapa? Salatul laili, salat malam. Salat tahajud orang bilang, atau qiyamul lail. Wa salatud duha, salat di waktu duha. Orang bilangnya salat ekonomi. Ini para pembisnis harus salat ini nih. Para penjual itu harus salat ini. Insyaallah. Iya, harus salat duha. Kan apa doanya habis itu? Allahumma in kana rizqan fis sama fa'anzilhu. Ya Rabb, apabila rezekinya masih di langit, turunin. Itu maksain Tuhan tuh. Ya Allah, kalau rezeki masih di langit, turunin. Ini doanya para pilot. Di langit dia terbang. Wa in kana rizqan fil ardi fa'ambithu. Ya Rabb, kalau rezekinya masih di bumi, keluarkan. Ini doanya siapa? Tukang ngebor air. Keluarkan tuh. Nah, kalau doanya para pembisnis di pinggir jalan ini apa?
Wa in kana ba'idan faqarribhu, ya Rabb kalau masih jauh dekatin. Itu orang-orang biar pada mendekat ke warung kita, manggil tuh. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau pelanggannya masih jauh dekatin, tarik dia. Tarik pakai apa? Semar mesem. Doa. Wa in kana qalilan fakatsirhu, ya Rabb kalau masih sedikit banyakin. Ya Allah, maksa bener. Kira-kira kita sedikit apa banyak? Banyak ya. Berarti minta disedikitin ya. Faqallilhu, sedikitkan ya Rabb, masa begitu. Kalau susah, kalau masih seret, mudahkan. Pokoknya luar biasa nih. Bahkan wa in kana haraman fatahhirhu, ya Rabb kalau masih haram, sucikan. Allah. Rezeki yang haram pun kita minta biar dihalalkan oleh Allah. Hebatnya kita. Sama kayak doanya anak muda. Doanya apa? Ya Allah, jadikan dia jodoh saya. Pada perempuan yang dia idam-idamkan, cuman nggak cocok sama perempuan itu. Cuman doanya maksain. Ya Allah, jadikan dia jodoh saya. Kalau dia sudah punya pacar, putuskan pacarnya. Kalau dia sudah punya istri, suami, matikan suaminya. Wah. Itu boleh, Pak? Hah? Contoh, bukan boleh contoh. Saya suruh begitu. Nanti kalau tanya marketing Ustaznya. Contoh, saking kita maksa Tuhan gitu. Nah, sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, sholat duha, apalagi 4 rakaat, nggak bakal miskin, nggak bakal miskin. Sholat duha, apalagi washolatu tarawihi, sholat taraweh. Nah, apa bedanya sholat malam, sholat tahajud sama sholat taraweh? Biasanya kalau qiyamul lail itu diadakannya di sepertiga malam. Kalau sholat taraweh waktunya dari kapan? Ba'dal isya qoblal fajar, setelah sholat isya sebelum subuh. Nah, di dalam kitab ini para jemaah sekalian ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Muslim wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdol. Rasul ditanya, ya Rasul, ayu salati afdol, salat apakah yang afdol, yang mulia? Ba'dal maktubah, setelah salat fardu. Qala, kata Rasul, as-salatu fi jawfil laili, salatlah di sepertiga malam. Sesudah salat yang fardu itu, yang paling utama adalah salat malam, sepertiga malam. Di dalam kitab ini waktu sama qiyamul lail, namanya juga boleh disebut qiyamul lail. Nah, ada sholat duha, ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini biasanya umumnya terjadi pada bulan puasa. Bentar lagi nih, bentar lagi. Tapi bagaimana kalau masih dagang? Boleh ntar pulang dagang. Jangan digulung, tarawih dulu, jangan. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, cari nafkah hukumnya wajib. Dahulukan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Jangan dua-duanya, enggak, belangsak hidupnya. Usaha enggak, sholat enggak. Padahal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia minta hasanah, di akhirat minta hasanah. Padahal namanya dua, ada Fatimah, ada Hasanah. Ada Pak Haji, istrinya dua, yang satu si Hasanah, yang satu si Fatimah. Pak Haji doanya Hasanah mulu, sebutin ngapa saya Fatimah nih, diganti sama dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah, bukan Hasanah lagi. Nah, yaitu sholat-sholat sunnah yang boleh kita lakukan insya Allah. Kalau kita sholat sunnah itu dalam rangka nambal. Nambal yang mana? Nambal yang bolong-bolong tuh yang wajib. Siapa tahu ada yang kurang sempurna, nambal tuh pakai sholat sunnah.
Jangan dianggap sepele nih sholat sunnah. Tadi aja ada hadis tuh, Allah mengharamkan kita di atas api neraka kalau kita sholat sebelum zuhurnya 4 rakaat. Sebelum zuhur saja 4 rakaat, Allah mengharamkan kita atas api neraka. Bagaimana sholat zuhurnya? Bagaimana sunnah-sunnah yang lainnya? Dah, nggak usah panjang-panjang, udah malam lapar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan.